Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fiartiani Mas Putra Malia, NIM F 2019 011138 dari kelas C3 Program Studi S1 Farmasi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan membahas tentang anti kanker. Di mana pada pembahasan pertama yaitu definisi, pembahasan kedua jenis-jenis kanker, pembahasan ketiga penyebab terjadinya kanker, dan pembahasan keempat mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Pada pembahasan pertama yaitu definisi, di mana kanker ditandai dengan adanya pertumbuhan pada sel tubuh yang tidak terkendali, yang dapat merusak sel dan jaringan di sekitarnya, bahkan sering berakhir dengan kematian. Di mana kanker juga merupakan penyakit genetik yang diinduksi faktor lingkungan. Zat penginduksi kanker yaitu karsiogenik yang dapat ditemukan di makanan dan udara, senyawa kimia, serta matahari. Di sini bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana suatu mutasi pada sel dapat menginaktivasi dari suatu sitokin yaitu tumor suppressor gen, di mana ia berfungsi untuk mengembalikan suatu keadaan sel jika terjadi keadaan yang tidak normal. Ketika gen suppressor diinaktivasi, maka mutasi yang ada dalam sel bisa berkembang dengan pesat dan mempengaruhi proses proliferasi atau pertumbuhan sel, di mana proses ini dapat tidak terkendali. Akhirnya sel tumbuh secara signifikan dalam waktu yang cepat dibandingkan dalam keadaan normal. Selain itu, mutasi pun dapat menyebabkan inaktivasi atau menonaktifkan fungsi dari tubuh dalam memperbaiki DNA yang rusak. Jadi seharusnya ketika terjadi kelainan DNA, maka tubuh memiliki suatu sinyal untuk memperbaiki DNA tersebut kembali dalam keadaan normal. Namun jika terjadi suatu mutasi dan aktivasi untuk memperbaiki DNA yang rusak pun tidak bisa, maka akan menyebabkan kerusakan DNA yang menyebabkan mutasi pada lainnya. Lalu mutasi pun dapat membentuk suatu proto-onkogen menjadi suatu onkogen, yaitu cikal bakal untuk terjadinya kanker. Lalu mutasi itu juga mendekat pada tumor suppressor gen yang menyebabkan kerusakan DNA, sehingga pertumbuhan sel tidak terkendali dan menjadi tumor yang bersifat malignan, di mana tidak terkendali pertumbuhannya dan sangat cepat, yang disebut juga dengan cancer atau kanker. Selanjutnya yaitu anti kanker. Definisi dari anti kanker sering juga disebut sebagai obat sitostatika, yang merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Dengan adanya obat anti kanker diharapkan memiliki toksisitas selektif, artinya hanya menghancurkan sel kanker tanpa harus merusak jaringan normal di sekitarnya. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu jenis-jenis kanker. Di mana kanker menurut tempat pertumbuhannya dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma.
Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Kemudian sarkoma, yaitu tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma pada tulang dan kondrosarkoma pada tulang rawan. Kemudian yang ketiga yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi, sedangkan sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau biasa disebut dengan anemia. Trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Contoh dari kanker darah itu misalnya kanker darah putih. Kemudian yang keempat itu limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Contoh dari limfoma sendiri yaitu misalnya limfosarkoma. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu penyebab terjadinya kanker. Di mana the six hallmark of cancer atau 6 karakter sel kanker menurut Pecorino tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu growth signal autonomy, di mana sel normal memerlukan sinyal eksternal untuk pertumbuhan dan pembelahannya. Sel kanker mampu memproduksi growth factor dan growth factor reseptor sendiri. Dalam proliferasinya, sel kanker tidak tergantung pada sinyal pertumbuhan normal. Mutasi yang dimilikinya memungkinkan sel kanker untuk memperpendek growth factor pathways. Kemudian yang kedua, evasion growth inhibitory signal, di mana sel normal merespon sinyal penghambatan pertumbuhan untuk mencapai homeostatis. Jadi, ada waktu tertentu bagi sel normal untuk proliferasi dan istirahat. Sedangkan sel kanker tidak mengenal dan tidak merespon sinyal penghambatan pertumbuhan. Keadaan ini banyak disebabkan adanya mutasi pada beberapa gen, yaitu gen proto-onkogen pada sel kanker. Kemudian yang ketiga, evasion of apoptosis signals, di mana sel normal akan dikurangi jumlahnya dengan mekanisme apoptosis bila ada kerusakan DNA yang tidak bisa lagi direparasi. Sedangkan sel kanker tidak peka terhadap sinyal apoptosis, padahal sel kanker membawa akumulatif DNA error yang sifatnya irreversible. Kegagalan sel kanker dalam merespon sinyal apoptosis lebih disebabkan karena mutasinya gen-gen regulator apoptosis dan gen-gen sinyal apoptosis. Kemudian yang keempat yaitu unlimited replicative potential, di mana sel normal mengenal dan mampu menghentikan pembelahan selnya bila sudah mencapai jumlah tertentu dan mencapai
pendewasaan. Penghitungan jumlah sel ini ditentukan oleh pemendekan telomere pada kromosom yang akan berlangsung setiap ada replikasi DNA. Sedangkan sel kanker memiliki mekanisme tertentu untuk tetap menjaga telomere tetap panjang hingga memungkinkan untuk membelah diri. Kecacatan dalam regulasi pemendekan telomere inilah yang memungkinkan sel kanker memiliki unlimited replikatif potensial. Kemudian yang kelima itu angiogenesis, yaitu formation of blood vessels, di mana sel normal memiliki ketergantungan terhadap pembuluh darah untuk mendapatkan suplai oksigen dan nutrien yang diperlukan untuk hidup. Namun, arsitektur pembuluh darah sel normal lebih sederhana atau konstan sampai dengan sel itu dewasa. Sedangkan sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. Pembentukan pembuluh darah baru ini diperlukan untuk survival sel kanker dan ekspansi ke bagian lain dari tubuh, yaitu metastase. Kecacatan pada pengaturan keseimbangan induser angiogenik dan inhibitor dapat mengaktifkan angiogenic switch. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, invasion and metastasis, di mana sel normal memiliki kepatuhan untuk tidak berpindah ke lokasi lain di dalam tubuh. Sedangkan perpindahan sel kanker dari lokasi primernya ke lokasi sekunder atau tersiernya merupakan faktor utama adanya kematian yang disebabkan karena kanker. Mutasi memungkinkan peningkatan aktivitas enzim-enzim yang terlibat fasi sel kanker atau MMTS, yang juga memungkinkan berkurangnya atau hilangnya adesi antar sel oleh molekul-molekul adesi sel, sehingga meningkatkan attachment dan degradasi serta migrasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Di mana jadi pada bagian berikut ada beberapa titik dari mekanisme kerja obat anti kanker. Mulai dari purin atau pirimidin, suatu asam amino yang sangat penting dalam pembentukan nukleotida. Dalam proses pembentukan dari purin dan pirimidin menjadi nukleotida, di sini ada obat anti kanker, golongan antagonis asam folat dan antagonis purin pirimidin dalam proses pencegahannya atau penghambatannya. Lalu dari nukleotida menjadi DNA, di sini ada antagonis purin dan pirimidin pada proses sintesis DNA. Yang berperan adalah senyawa pengalkilasi atau mitomycin C, yaitu alkylating agents. Kemudian ada golongan yang bekerja menghambat kerja enzim, yaitu golongan steroid. Di sini imunosupresan dan juga dactinomycin serta alkaloid vinca ini menghambat pembentukan dari RNA menjadi asam amino atau protein baru. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa golongan obat dari anti kanker. Yang pertama itu alkylating agents, yang kedua antimetabolit, yang ketiga alkaloid tanaman, keempat antibiotik, dan yang kelima itu hormon steroid dan antagonisnya. Nah, yang pertama ini
alkylating agents, di mana contoh obatnya itu siklofosfamid dan isofosfamid, di mana senyawa pengalkilasi yang paling banyak digunakan karena bersifat imunosupresan, yang merupakan suatu prodrug yang dimana dimetabolisme dalam hati dan diubah menjadi 4-hidroksiklofosfamid, kemudian menjadi bentuk rantai terbuka yang kemudian terdekomposisi menjadi fosfoforamid, mustar, dan menjadi ion asiridinium yang aktif sebagai pengalkilasi. Diberikan secara oral atau intervena. Efek sampingnya sendiri yaitu mual dan muntah parah, depresi sumsum tulang belakang, terutama leukositosis dan hemoragik. Di sini bisa dilihat pada gambar mekanisme dari siklofosfamid, di mana siklofosfamid ini merupakan prodrug yang akan dimetabolisme oleh hati di enzim sitokrom yaitu P450 menjadi bentuk aktifnya yaitu 4-hidroksiklofosfamid dan akan mempengaruhi suatu DNA menjadi suatu senyawa pengalkilasi. Di siklofosfamid ini merupakan salah satu golongan nitrogen mustar. Jadi dia akan berikatan dengan guanin sama seperti sebelum-sebelumnya, sehingga DNA crosslink dia intertrend antar dua untai DNA. Yang kedua yaitu antimetabolit golongan antagonis pirimidin, yaitu contoh obatnya gemcitabine, di mana gemcitabine ini merupakan analog deoksisitidin yang menghambat polimerase DNA dan efek sampingnya yaitu mual muntah, diare, dan mielosupresi. Bisa kita lihat pada gambar berikut yaitu mekanisme dari gemcitabine, di mana gemcitabine ini menduduki senyawa dalam deoksisitidin sehingga enzim deoksisitidin kinase ini mensintesis gemcitabine dan akhirnya akan menghambat proses sintesis DNA. Kemudian yang selanjutnya yaitu alkaloid tanaman, dimana contohnya itu podopilotoksin, dimana dia merupakan senyawa semi-sintetik dari tanaman Podophyllum peltatum dan Podophyllum hexadrum. Contoh dari podopilotoksin yaitu etoposit dan teniposit. Bisa dilihat pada mekanisme dari podopilotoksin, di mana mekanisme terjadi pada fase G1 yaitu mencegah sel memasuki fase G1 dan juga mencegah terjadinya replikasi DNA di fase S dengan menghambat proses topoisomerase. Jadi etoposit ini menghambat proses pemecahan dari DNA. Kemudian yang keempat itu golongan antibiotik, contoh obatnya bleomycin yang merupakan antibiotika glikopeptida.
Efektif untuk fase G2, M, dan G0. Diberikan secara intravena dan intramuskular. Efek sampingnya itu demam, fibrosis paru, alergi, dan toksik pada darah. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu mekanisme dari bleomycin, di mana bleomycin berikatan dengan DNA dan menghambat pada proses atau merusak sintesis DNA sehingga memutuskan untaian DNA. Di mana pada mekanisme spesifiknya ion Fe2 positif akan membentuk helat karena interaksi dengan O2 membentuk Fe3 positif. Elektron yang dibebaskan akan membentuk radikal superoksida atau hidroksil yang nantinya akan menyerang ikatan fosfodiester di DNA sehingga menyebabkan pemutusan rantai DNA dan kromosom. Kemudian golongan yang kelima yaitu hormon steroid dan antagonisnya. Contoh obatnya itu prednison, di mana farmakokinetiknya diberikan secara peroral dan diekskresi di urin. Efek sampingnya menyebabkan mudah terinfeksi karena efek imunosupresan, tukak, pankreatitis, dan hiperglikemia, glukoma, osteoporosis, serta perubahan mood. Jadi bisa dilihat pada gambar berikut, ini adalah mekanisme dari hormon steroid dan antagonisnya. Jadi steroid akan masuk dalam sitoplasma dan menduduki reseptornya sehingga tidak terjadi proses seluler yang terjadi pada reseptornya ini diinaktivasi. Jika sudah diinaktivasi berarti tidak terjadi proses seluler dalam pembentukan RNA. Di mana prednison diaktifasi oleh hidroksisteroid dihidrogenase menjadi bentuk aktif metil prednisolon, di mana metil prednisolon akan berikatan dengan reseptor yang akan memproduksi protein spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai anti kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.